Shalom kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang teologi halal dan haram. Sebuah kajian teologis mengenai halal dan haram menurut Alkitab dan implementasinya bagi kehidupan gereja masa kini. Latar belakang masalahnya adalah tidak bisa kita pungkiri jika paradigma halal dan haram berorientasi kepada hal-hal yang material, terkhusus dalam hal soal pangan, sandang, dan papan. Maka hal itu akan memberikan ruang politisasi dalam persoalan ekonomi atau bisnis. Apalagi jika di suatu tempat atau daerah, mayoritas penduduknya adalah mengadopsi paradigma halal haram tersebut, maka hal itu akan menjadi kekuatan atau potensi untuk memonopoli gerak ekonomi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, di mana pelabelan haram dan halal itu oleh pihak-pihak tertentu menjadi urgent dan vital. Dan tentu saja ini menjadi modal yang besar untuk menguasai gerak ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak mayoritas dan merugikan pihak-pihak minoritas. Dan tentu saja situasi ini dapat menjadi kesenjangan dan kejenuhan ekonomi di suatu daerah. Di sisi sosialnya, jika paradigma halal dan haram ini tidak diretas dalam paradigma pluralisme agama atau toleransi agama, maka paradigma halal dan haram ini juga dapat menjadi lahan subur untuk menciptakan diskriminasi sosial di suatu daerah tertentu. Coba bayangkan jika di suatu daerah didominasi atau mayoritas masyarakatnya mengadopsi konsep halal dan haram, tentu kaum minoritas yang tidak berorientasi kepada paradigma halal dan haram akan mendapat tekanan secara sosial, bahkan mungkin sampai menjurus kepada tindakan persekusi pihak mayoritas kepada pihak minoritas hanya karena persoalan makanan, minuman, atau pangan. Dan jika ini tidak dicermati dengan baik, akan bermuara kepada pendiskreditan harkat dan martabat manusia. Sebab pihak mayoritas menganggap pihak minoritas itu second class atau sesuatu yang disebut kafir, akibat tidak mau masuk dalam ranah paradigma halal haram yang dia adopsi. Dari sisi filosofi religi, kita juga akan bisa melihat ada penggiringan opini kehidupan umat beragama untuk menghidupi nilai-nilai filosofi agamanya kepada sesuatu yang lahirial dan material ketimbang kepada hal-hal yang rohania atau spiritual. Jika konsep halal dan haram itu barometernya adalah soal materialistik dan logika berpikirnya, hal-hal yang materialistik tentu akan menggiring manusia kepada stigmanisasi atau pelabelan superior dan inferior, di mana akan muncul pola kebiasaan baru di mana alat ukur untuk menilai manusia berdasarkan hal-hal yang lahiria atau yang materialistik, seperti harkat dan martabat manusia itu ditentukan apa jenis makanan yang dikonsumsinya, bagaimana cara ia berbusana, dan lain sebagainya. Tulisan ini hadir bukan untuk menentang hukum halal dan haram yang ada dalam kepercayaan agama-agama, atau hendak menyatakan bahwa hukum halal dan haram yang ada di dalam agama-agama menjadi sesuatu yang tidak penting atau tidak berguna. Tetapi tulisan ini lahir agar tidak terjadi politisasi yang bermuara kepada perilaku dehumanisasi atau memperlakukan manusia secara tidak manusiawi hanya karena persoalan makanan yang halal dan yang haram. Bahkan persoalan itu terjadi karena perbedaan penafsiran dan penghayatan mengenai hukum dan ajaran halal dan haram itu yang berbeda-beda dari satu agama kepada agama yang lain. Dan muara tulisan ini dan sekaligus poin dari tulisan ini adalah bagaimana setiap orang menjalankan kepercayaannya, terkhusus soal halal dan haram, tanpa harus merendahkan harkat dan martabat orang lain yang berbeda dengan dirinya, dan menjaga agar jangan ajaran kepercayaan agama ditunggangi atau dipolitisasi menjadi kekuatan untuk menguasai dan memonopoli ekonomi dan politik di suatu daerah. Pertama, kita harus coba meretas etimologi halal dan haram. Secara etimologi persoalan halal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, halal itu adalah sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan sah. Jika kita rujuk, ternyata kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu hala, yang artinya lepas atau tidak terikat. Secara definitif maka dapat kita definisikan halal adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan lepas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Dalam Alkitab, kata halal dan haram merujuk kepada makanan dan minuman. Sedangkan dalam hal kekudusan, tubuh, perilaku, dan pikiran, Alkitab menggunakan istilah tahir dan najis.
Alkitab menerangkan dalam konteks perjanjian lama yang kita singkat PL, makanan haram dan halal tidak bisa saling berpindah atau bertukar. Sedangkan dalam arti kekudusan, sesuatu yang najis dapat ditahirkan dan sesuatu yang tahir juga dapat dinajiskan. Artinya dalam konteks kekudusan, polanya bisa berubah dan bertukar. Lalu bagaimana dengan etimologi haram? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram adalah kebalikan pengertian halal, yaitu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak sah, sesuatu yang melanggar ketentuan atau undang-undang. Jadi berbicara tentang haram, kita sedang berbicara status hukum dari sesuatu hal. Apakah hal itu legal atau ilegal? Dan haram adalah sesuatu yang memiliki status hukum yang ilegal. Dalam setiap tindakan yang ilegal atau yang tidak sah atau sesuatu yang dilarang, maka tentu akan mengakibatkan konsekuensi. Dalam Kamus Alkitab, haram didefinisikan sebagai sesuatu tindakan yang menajiskan atau sesuatu perbuatan yang terlarang, dan konsekuensinya tentu orang tersebut akan kehilangan hak-haknya akibat tindakan haram yang ia perbuat itu. Lalu bagaimana kita mendefinisikan halal dan haram daripada poin-poin yang telah kita baca di atas? Jadi berdasarkan etimologi di atas, maka dapat kita mengerti dan dapat kita definisikan bahwa sesuatu yang halal adalah sesuatu yang tidak memiliki konsekuensi atau akibat, karena sesuatu itu dianggap sah, sesuatu itu diperbolehkan atau tidak dilarang. Sedangkan definisi haram adalah kebalikan dari definisi hal tersebut, di mana tindakan haram adalah tindakan yang akan memberikan konsekuensi atau dampak kerugian atau hukuman akibat melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, perbuatan yang tidak sah, perbuatan yang tidak diperbolehkan, atau satu tindakan yang status hukumnya adalah ilegal. Karena konteks halal dan haram yang sedang kita bicarakan adalah konteks dalam soal iman atau kepercayaan atau agama, dan di mana agama mengaku bersumber dari wahyu Tuhan Allah. Pada umumnya aras halal dan haram mengacu kepada persoalan makanan dan minuman atau pola konsumsi manusia sesuai dengan ketetapan Tuhan Allahnya dalam kitab sucinya masing-masing. Sebab halal dan haram adalah sesuatu yang tidak berubah dan tidak bertukar. Artinya halal tetaplah halal dan haram tetaplah haram. Tidak bisa haram menghalalkan dan tidak bisa halal ditukar untuk mengharamkan. Berbeda dengan konteks kekudusan hidup, di mana dipakai kata tahir dan najis, di mana kedua ini dapat ditransformasikan atau bertukar tempat, di mana yang najis dapat ditahirkan dan yang tahir ternyata bisa dinajiskan. Kita akan masuk dalam kajian teologisnya. Bagaimana perjanjian lama memahami soal halal? Berbicara makanan yang halal dalam perjanjian lama, ada baiknya kita mengkajinya lebih dahulu makanan manusia ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Artinya pada konteks manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, pola makanan seperti apa yang diketapkan Allah bagi manusia. Untuk menjawab hal itu kita harus kembali kepada zaman penciptaan yang direkam dan dituliskan Alkitab dalam kitab Kejadian. Alkitab menerangkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, pola makanan manusia yang ditetapkan Allah adalah vegetarian, yaitu hanya memakan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Alkitab menerangkan setelah manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan Allah berfirman kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 16. Dan lebih tegas lagi Alkitab menerangkan bahwa makanan yang dikonsumsi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya yang berbiji. Itulah yang menjadi makanan manusia. Sedangkan hewan, Allah menetapkan bahwa makanan hewan adalah segala tumbuh-tumbuhan hijau. Itu sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 29-30, redaksinya begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 29-30. Jadi makanan halal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah vegetarian, yaitu memakan buah-buahan yang berbiji dan mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang berbiji pula, baik buah maupun sayur-sayuran. Sedangkan tumbuhan dan pohonan yang tidak berbiji menjadi makanan hewan. Jadi makanan halal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah bersifat vegetarian, yaitu mengkonsumsi buah, pohon, dan sayur-sayuran yang berbiji. Tetapi beda konteksnya ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa dan ketika manusia telah diusir Allah dari tengah-tengah Taman Eden, seperti yang diterangkan dalam Kejadian 3 ayat 23.
terjadi perubahan jenis makanan atau pola makanan halal ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana pada konteks manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, makanan halalnya adalah vegetarian, berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi perbedaan pola makan, di mana pada konteks ini manusia bersifat omnivora, yaitu memakan segalanya. Dalam konteks manusia jatuh ke dalam dosa lah, manusia mulai mengkonsumsi daging-dagingan, baik yang terbang di udara, baik yang di dalam laut, baik yang merayap di atas bumi. Artinya setelah dosa, ternyata dia tidak hanya merusak hubungan Allah dan manusia atau merusak hubungan manusia dengan alam semesta, tetapi juga merubah pola makan manusia. Bagaimana manusia mengkonsumsi daging hewan, dan hewan pun mulai menyerang bahkan memangsa manusia. Jadi bisa kita mengerti dan kita bisa pahami bahwa pola makan juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan kualitas atau jati diri atau eksistensi di dalam diri manusia itu. Dalam mengatur manusia itu agar jangan menjadi najis dan haram di hadapan Allah karena kerakusannya, dalam rangka menjaga siklus dan hukum-hukum alam, maka Allah menetapkan hukum halal dan haram dalam jenis makanan yang akan dikonsumsi manusia. Dan hukum makanan halal dan haram diturunkan Allah pada zaman Musa, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Karena itulah hukum makanan halal dan haram ini ditulis pada buku Pentateuch. Diterangkan, makanan halal yang boleh dimakan yaitu hewan darat yang halal yang boleh dimakan adalah setiap hewan yang berkaki 4, berkuku belah, dan kukunya bersela panjang, dan yang memama biak, itu halal untuk dimakan. Dan di luar dari hewan-hewan yang berkaki 4 yang kukunya tidak berbelah dan tidak bersela panjang dan tidak memambiak, maka makanan itu adalah haram. Bahkan Alkitab memberikan contohnya seperti unta, pelanduk, kelinci, babi hutan. Dan hewan dalam air yang halal dimakan adalah segala hewan yang bersirip, segala hewan yang bersisik, baik di dalam air sungai atau di dalam laut, itu halal untuk dimakan. Dan sebaliknya segala hewan baik yang di laut atau yang di sungai yang tidak bersirip dan yang tidak bersisik adalah haram. Dan dalam jenis burung-burungan, inilah jenis burung yang haram untuk dimakan. Pertama dikatakan burung rajawali, burung ering, burung elang merah, elang hitam, burung gagak, burung unta, burung hantu, camar, elang burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau, merangai, dan kelelawar. Dan dalam konteks hewan yang merayap di atas bumi dan yang bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya dan yang mempunyai paha di sebelah atas pahanya ada daging untuk melompat di atas tanah, itu halal untuk dimakan. Selain itu dalam konteks unggas, hal yang halal untuk dimakan manusia itu adalah belalang menurut jenisnya, yaitu belalang gambar menurut jenisnya, belalang kunyit menurut jenisnya, belalang padi menurut jenisnya. Dan di luar dari itu adalah haram untuk dimakan manusia. Dan segala hewan yang berjalan dengan telapak kakinya dan segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya adalah makanan yang haram bagi manusia. Jenis makanan hewan yang haram untuk dimakan yang merayap dan berkeriapan di bumi, yang haram untuk dimakan seperti tikus menurut jenisnya, katak menurut jenisnya, landak, biawak, bengkarung, siput, dan bunglon. Keterangan ini bisa kita baca dalam Kitab Imamat 11 ayat 1-47. Lalu bagaimana konsep halal dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus meletakkan satu dasar halal, bukan lagi dalam hal-hal material, tetapi dalam hal-hal imaterial. Artinya persoalan halal bukan lagi dalam hal-hal jismaniah, yaitu makanan dan minuman, tetapi kepada hal-hal yang rohania atau spiritual, yaitu motivasi mengkonsumsi makanan dan minuman. Karena itu Yesus bersabda, dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Dicatat dalam Matius 5:15 ayat 11. Jadi terang sekali di dalam Yesus sesuatu yang halal bukan soal apa jenis makanannya, tetapi apa yang dilakukan oleh tubuh saat dan setelah mengkonsumsi makanan itu. Dan dalam konotasi yang sama dalam Injil Markus lebih tegas lagi dituliskan pernyataan Yesus. Redaksinya seperti ini: apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, dalam Markus 7 ayat 15. Jadi semakin jelas bagi kita dan semakin terang benderang untuk kita
bahwa sesuatu yang halal itu menurut perjanjian baru bukan ditentukan makanan apa yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita, tapi tergantung apa dan bagaimana perbuatan dan pemikiran dan perkataan di dalam diri kita. Sebab demikian yang dikatakan Yesus di dalam Markus 17 ayat 18-23, redaksinya begini. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena makanan bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Jadi jelas sekali menurut perjanjian baru, segala jenis makanan itu halal, karena yang haram itu timbul dari hati, sedangkan makanan itu ke dalam perut, bukan ke dalam hati. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus melihat bahwa konsep halal yang dilakukan orang Yahudi bukan dalam orientasi takut akan Tuhan atau untuk memuliakan Tuhan, tetapi dalam konteks tradisi Yahudi, melakukan konsep halal itu adalah untuk politisasi agama. Karena itu kedatangan Yesus di tengah-tengah tradisi Yahudi dengan membawa konsep halal yang spiritual dan rohania, mencungkir balikkan konsep halal orang-orang tradisi yang ditegakkan oleh orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Sebab itulah yang dikatakan Yesus kepada ulama Yahudi dengan menggunakan dalil-dalil tradisi untuk menghukumi saudaranya. Sabda Tuhan Yesus kepada orang banyak mengenai orang Farisi, Saduki, ahli Taurat dikatakan dalam Markus 7 ayat 9, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu memelihara adat istiadatmu sendiri. Markus 7 ayat 9. Artinya konsep halal umat Yahudi adalah mencaplok atau mencatut nama atau perintah Tuhan, tetapi tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk aturan, peraturan, tradisi manusia. Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa konsep tradisi halal Yahudi, hal itu lebih berorientasi kepada politisasi agama ketimbang orientasi untuk takut akan Tuhan. Karena itulah sabda Tuhan Yesus dalam Markus 8 ayat 15, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes dalam Markus 8 ayat 15. Saudara-saudara, dalam kata ragi dalam bahasa Yunani dipakai kata jume, dalam bahasa Inggris King James Version dipakai kata leaven, yang dapat diartikan satu adonan yang mampu mengasamkan seluruhnya, atau suatu kata atau pengertian lain tersoal ragi adalah pengaruh atau reflect, efek atau efek, dampak atau influence. Dalam konteks inilah bahwa Farisi melakukan politisasi di tengah-tengah umat Yahudi dengan dalil halal dan haram. Bahkan Tuhan Yesus juga menegaskan di pasal lain, dosa politisasi dalil haram dan haram ini yang dilakukan rohaniawan Yahudi, begini dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 38-40. Hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, akan tetapi menelan rumah janda-janda, mengkelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Markus 12 ayat 38-40. Untuk kedua kalinya Yesus menekankan bahwa adanya potensi atau upaya politisasi agama dilakukan rohaniawan Yahudi, yaitu Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Jadi terang bagi kita menurut perjanjian baru bahwa konsep halal alat ukurnya bukan lagi kepada hal-hal yang material dan lahiriah, tetapi alat ukurnya atau barometer halal adalah ditentukan oleh hal-hal yang rohani, yakni apa yang terkandung di dalam hati dan di dalam pikiran manusia. Karena sesuatu yang membuat halal atau haram bukan ditentukan oleh jenis-jenis makanan dalam arti material atau lahiriah, tetapi ditentukan oleh isi hati dan pikiran manusia atas hal-hal yang mau ia makan atau konsumsi. Karena itu saya ingin merumuskan teologi halal menurut Alkitab. Jika kita membaca dan memahami Alkitab secara komprehensif dalam kaitan halal sebagai sebuah ajaran iman atau agama, maka kita akan diperhadapkan kepada dua arus pemikiran besar, yaitu paradigma halal dipahami secara material atau lahiriah, dan paradigma halal dipahami secara rohania atau spiritualitas. Alkitab jelas mendeskripsikan bahwa paradigma halal yang berorientasi kepada hal-hal yang material atau lahiriah
maka paradigma halal seperti itu akan terus mengalami transformasi seiring masa atau situasi, di mana satu masa mengalami transformasi kepada masa yang lainnya. Alkitab sendiri menerangkan ada beberapa transformasi paradigma halal dalam sejarah peradaban manusia seiring dinamika kehidupan manusia yang terjadi. Pertama, konsep halal pada awal penciptaan atau sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah vegetarian atau hanya memakan buah dan sayuran. Lalu terjadi perubahan konsep halal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia menjadi omnivora atau menjadi halal untuk memakan segalanya. Lalu berbeda konsep halal pada zaman Nuh. Jadi pada zaman Nuh terjadi omnivora tanpa darah. Artinya pada konsep zaman Nuh manusia boleh makan daging, boleh makan tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak boleh ada darahnya. Lalu ketika pada zaman Musa terjadi lagi perubahan konsep soal halal, di mana manusia tetap bersifat omnivora, dia bisa makan segalanya, tetapi ada pembatasan dalam jenis makanan, terkhusus dalam persoalan hewani. Jadi jika kita spesifikasikan, ada 4 jenis konsep halal dalam perjanjian lama, yaitu pertama, sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia yang halal bagi manusia adalah vegetarian. Lalu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang halal ya omnivora, semua boleh dimakan. Lalu ketika pada zaman Nuh, omnivora ini dibatasi, hewan yang dimakan tidak boleh ada darahnya. Lalu ketika pada zaman Musa, lebih dibatasi lagi, bahwa dinyatakan atau saya sebut dia sebagai semi omnivora, ada beberapa jenis makanan yang diharamkan. Jikalau kita bertanya, kenapa konsep halal berubah-ubah? Maka tentu karena konteks dan situasi manusia dari satu zaman ke zaman lainnya berubah-ubah. Karena itulah saya katakan, jika paradigma halal orientasinya kepada hal-hal yang lahiriah atau materialistik, maka konsep atau paradigma halal itu akan terus mengalami transformasi yang tiada henti. Sebab tidak ada hukum yang bersifat material atau lahiriah yang mampu menjawab persoalan di segala zaman. Sebab hal-hal yang material atau hal-hal yang lahiriah akan larut dan bereaksi dan akan berasimilasi sesuai situasi, sesuai kondisi dan yang terjadi pada zamannya. Itulah mengapa para filsuf berkata, alam semesta tidak akan tetap, akan berpartisipasi dalam perubahan terus-menerus. Seperti yang dikatakan filsuf Yunani yang bernama Herakleitos yang hidup tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Herakleitos berkata, nothing endures but change. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya hal-hal yang bersifat material dan lahiriah akan tunduk kepada hukum perubahan itu sendiri. Tetapi berbeda dengan konsep halal yang dibawa oleh Yesus Kristus, di mana Yesus diterangkan oleh Alkitab sebagai pribadi yang menggenapi segala wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam sejarah peradaban manusia. Konsep halal yang dibawa oleh Yesus tidak lagi berorientasi kepada hal-hal yang material atau yang lahiriah, tetapi kepada hal-hal yang rohaniah atau yang imaterial. Yesus mengatakan bahwa alat ukur untuk mengatakan sesuatu itu halal atau haram bukan ditentukan jenis makanannya atau sesuatu yang material, jenis makanan yang dikonsumsi. Karena sesuatu yang halal dan haram itu ditentukan oleh hati dan pemikiran manusia, bukan soal makanan. Sebab makanan tidak menuju ke hati atau tidak menuju ke pikiran manusia, tetapi menuju ke dalam perut dan akan dibuang di jamban. Karena apapun jenis makanannya, jika sudah dikonsumsi manusia, maka akan memiliki wujud yang sama, yakni sama-sama akan menjadi kotoran yang bau dan yang akan dibuang. Tetapi yang dapat membuat manusia itu menjadi haram atau najis ditentukan daripada apa isi hatinya dan apa isi pikirannya. Sebab yang dirancangkan manusia di hati dan di pikirannya, itulah yang akan menjadi perbuatan dan karakternya. Jadi bagi Yesus, yang halal itu adalah melakukan yang baik, apa yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Jadi Yesus menghalalkan segala jenis makanan, karena dosa atau kejahatan tidak datang dari jenis makanan, tetapi datang dari hati dan pikiran manusia. Nah, ketika kita berbicara hati dan pikiran manusia, saat itu kita sedang berbicara hal-hal yang rohania atau yang imaterial. Dan hal-hal yang rohania atau yang imaterial tidak akan tunduk pada hukum-hukum perubahan. Karena itulah konsep atau paradigma halal yang dibawa oleh Yesus ini akan menjawab pada segala zaman dan segala waktu. Menurut Yesus, orang-orang yang agresif dan yang masif untuk mempertahankan konsep atau paradigma halal dalam barometer material atau lahiriah adalah orang-orang yang munafik, yang dimetaforkan Yesus seperti kuburan,
yang kelihatan indah dan baik dari luar, tetapi busuk dan bau dari dalam. Menurut Yesus, orang-orang yang agresif dan masif mempertahankan konsep atau paradigma halal dalam arti material atau lahiriah adalah orang-orang yang punya kepentingan untuk melakukan politisasi agama agar dapat memonopoli dan mengintervensi politik atau ekonomi di dalam satu daerah, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat di daerah Yerusalem. Bahkan Yesus memberikan warning atau peringatan kepada kita agar kita berhati-hati kepada pengaruh atau kepada dampak atau kepada efek yang disebabkan oleh orang-orang munafik tersebut. Sebab orang-orang seperti itu akan merusak tatanan hidup kebersamaan manusia untuk bermuara kepada konflik, kekerasan, bukan kepada hal perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Jadi menurut Perjanjian Baru, tidak ada jenis makanan yang haram. Yang halal menurut Alkitab bukan soal makanan dan minuman atau soal material dan lahiriah, tetapi yang menentukan sesuatu itu halal adalah kesucian batin atau kesucian hati atau sikap pemikiran manusia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan persoalan haram? Apa kata Perjanjian Lama dalam persoalan haram? Dalam Perjanjian Lama konsep haram begitu nyata, begitu kental, dan begitu banyak. Bahkan konsep haram itu banyak dipakai oleh kaum konservatif atau kaum ortodoks untuk menekankan konsep haram pada masa kontemporer. Ajaran haram dalam Perjanjian Lama banyak kita temui dalam konteks Pentateuch, terkhusus dalam kitab Imamat. Secara ringkas kita akan melihat bagaimana hukum haram atau najis dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, pada zaman Nuh diharamkan untuk memakan daging yang masih ada darahnya. Kejadian 9 ayat 4-5, Imamat 17 ayat 14. Lalu haram meminum keras bagi para imam saat menyelenggarakan peribadatan. Imamat 10 ayat 8-11. Adanya daging hewan halal dan haram pada zaman Musa. Imamat 11 ayat 1-47. Setiap perempuan yang bersalin, maka haram atau najislah perempuan itu selama 7 hari. Imamat 12 ayat 1-8. Jadi dalam Perjanjian Lama, perempuan yang melahirkan dia akan haram selama 7 hari. Lalu setiap orang yang terkena penyakit kusta, maka dia akan diharamkan atau najis. Imamat 13 ayat 3. Jadi orang yang terkena penyakit kulit yang bernama kusta, maka dia haram. Itulah kenapa dalam tradisi Yahudi, dalam Alkitab kita sering melihat orang-orang penyakit kusta akan diasingkan dan tidak hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam, setiap laki-laki yang auratnya menahan atau mengeluarkan lelehan, maka haram atau najislah laki-laki itu. Dan setiap benda atau tempat yang disentuhnya ikut menjadi haram atau najis dalam Imamat 15 ayat 17. Yang ketujuh, setiap laki-laki yang tertumpah maninya saat tidak berhubungan seks, atau yang dalam bahasa biologis sering dikatakan onani atau masturbasi atau mimpi basah, atau saat dia berhubungan seks dengan istrinya lalu ada tumpahan mani, maka pada satu hari itu ia adalah haram atau najis, tertulis dalam Imamat 15 ayat 16-18. Yang kedelapan, setiap perempuan yang datang atau dapat bulan atau dalam bahasa medisnya dikatakan haid atau mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, maka perempuan itu dinyatakan haram atau najis selama 7 hari. Dan setiap orang yang kena kepadanya dinyatakan haram atau najis dalam Imamat 15 ayat 19-33. Bayangkan seorang perempuan yang mengalami gejala alami biologisnya, yaitu datang bulan, itu menurut Perjanjian Lama dia haram selama 7 hari. 9. Makanan bangkai hewan adalah haram atau najis. Maksudnya makanan bangkai adalah jika manusia mengkonsumsi makanan yang pertama daging itu sudah dimakan oleh hewan, lalu kita memakan lagi yang sudah dimakan atau dimangsa oleh hewan itu adalah haram atau najis menurut Perjanjian Lama. Yang ke-10, haram bersumpah demi nama Tuhan. Yang ke-11, haram mengutuk atau menghujat orang cacat. Yang ke-12, haram pergi ke sana kemari untuk menyebarkan fitnah. Yang ke-13, haram membenci saudara dalam hati, tetapi harus berterus terang dalam Imamat 19 ayat 17. Yang ke-14, haram menuntut balas atau balas dendam, ukuran Imamat 19 ayat 19. Yang ke-15, haram mengawinkan 2 jenis ternak, haram menaburi ladang dengan 2 jenis benih, haram membuat pakaian dari 2 jenis bahan dalam Imamat 19 ayat 19. Jadi dalam konteks ini haram melakukan stek jika kita menstek satu pohon kepada pohon yang lain yang berbeda jenis. Dan haram jika kita menanam dalam satu lubang 2 benih yang berbeda dari jenis tanaman, itu haram menurut Perjanjian Lama.
Yang ke-16, haram melakukan okultisme berupa telaah dan ramalan, Imamat 19 ayat 26. Yang ke-17, haram mencukur tepi rambut kepala keliling dan haram merusak tepi rambut, Imamat 19 ayat 27. Jadi pada perjanjian lama laki-laki nggak boleh pangkas pendek atau memendekkan keliling, itu haram. Itu kenapa dalam tradisi Yahudi kita melihat laki-laki itu kenapa rambutnya panjang dan gondrong. Yesus sendiri pun berambut gondrong karena ada ajaran dalam tradisi Yahudi tepi rambut laki-laki tidak boleh dipangkas, itu haram. Nomor 18, haram menggoresi tubuh atau merajai kulit untuk membuat tanda, Imamat 19 ayat 8. Jadi jika dalam tradisi Yahudi tato itu haram, atau jika misalnya secara sengaja atau tidak sengaja ada goresan di tubuh, itu haram, maka orang itu haram. Tidak boleh ada tubuh tergores dalam perjanjian lama. Lalu nomor 19, haram menjadikan anak perempuan sebagai pelacur, Imamat 19 ayat 29. 20, haram berbuat durhaka kepada orang tua yang sudah lanjut usia atau ubanan, Imamat 19 ayat 32. Yang ke-21, haram menindas orang asing yang datang dan tinggal di tempatmu, Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Yang ke-22, haram berbuat curang pada ukuran timbangan dan pada peradilan, Imamat 19 ayat 36. Ini justru kepada parti 3 atau pedagang. Yang 23, haram mengutuk ayah dan ibu dan orang yang melakukannya harus dihukum mati, Imamat 20 ayat 9. Nomor 24, haram berzina dengan istri sesama, maka jika kedapatan keduanya harus dihukum mati, Imamat 20 ayat 10. Yang 25, haram berbuat mesum, yaitu meniduri anaknya atau meniduri ibunya. Jika dilakukan maka keduanya harus dihukum mati, Imamat 20 ayat 14. Yang ke-26, haram berhubungan seks dengan hewan. Jika dilakukan maka yang keduanya baik manusia dan hewan itu harus dihukum mati, Imamat 20 ayat 15 sampai 16. Yang ke-27, haram melakukan seks dengan yang sedarah atau dalam bahasa medisnya disebut incest, Imamat 20 ayat 17. Yang 27, haram umat Tuhan dirasuki arwah atau roh peramal. Orang seperti itu harus dihukum mati dengan cara dilempari pakai batu, Imamat 20 sampai 27. Jadi nomor 28 ini, setiap orang yang kerasukan setan itu haram, yaitu najis. Jika kita hidup pada perjanjian lama, setiap orang umat Tuhan yang kerasukan setan, dia pasti akan dihukum mati, dilempari sampai mati. Yang ke-29, haram menghujat nama Tuhan. Jika ada yang kedapatan menghujat nama Tuhan, orang itu akan dihukum mati. Dia akan diseret di depan banyak orang, lalu semua orang akan diberi batu dan melemparinya sampai mati, dalam Imamat 20 ayat 10 sampai 16. Semua data dan informasi di atas mengenai hukum haram atau najis yang terdapat di dalam perjanjian lama, ukurannya adalah pada apa yang dilakukan atau diperbuat oleh tubuh lahiriah manusia. Dan alat ukur haram itu ditentukan oleh jenis dan karakter dari makanan itu sendiri. Artinya, konsep haram dalam perjanjian lama ini sangat bersifat lahiriah. Sekali lagi, paradigma konsep haram dalam perjanjian lama ini sangat bersifat lahiriah dan sangat bersifat materialistik. Lalu bagaimana konsep haram dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian baru, Alkitab menerangkan ada banyak aturan-peraturan atau tradisi Yahudi yang mengharamkan sesuatu atau menajiskan sesuatu, yang mana hal itu menurut Yesus bukanlah bagian dari orientasi sabda Tuhan, melainkan orientasi kemunafikan rohaniawan Yahudi. Perjanjian baru mencatat beberapa tradisi Yahudi yang mengharamkan sesuatu hal dalam konteks perjanjian baru pada waktu Yesus masih ada di dunia. Yang pertama, haram atau najis bagi orang Yahudi makan dengan tangan belum dibasuh atau dicuci, Markus 7 ayat 2 sampai 3. Jadi apabila ada orang Yahudi yang makan sebelum cuci tangan, maka saat itu dia haram, ikut makanannya pun haram. Yang kedua, haram atau najis bagi orang Yahudi kalau pulang dan berpergian ke pasar, kalau dia tidak mandi dulu atau membersihkan tubuhnya terlebih dahulu baru makan, dan mencuci perkakas-perkakas makanan sebelum makan, dalam Markus 7 ayat 4. Jadi orang Yahudi pada zaman Yesus itu mereka tidak boleh makan sebelum mandi. Jadi mereka harus mandi dulu baru boleh makan. Jadi kalau makan sebelum mandi maka dia dinyatakan haram. Yang ketiga, setiap anak laki-laki yang telah berumur 8 hari dia harus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem untuk disunatkan. Jika tidak demikian maka anak itu dianggap sebagai anak haram, Lukas 2 ayat 21. Yang keempat, sesuatu yang haram
yaitu melakukan aktivitas apapun pada hari Sabat. Jadi di dalam Lukas 6 ayat 7, jadi dalam halak Yahudi, kalau sudah hari Sabat tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh beraktivitas apa-apa, tidak boleh melakukan yang baik, tidak boleh melakukan yang jahat. Itulah konsep orang Yahudi mengenai hukum Sabat. Jadi jika ada yang kedapatan dinyatakan haram dan bisa dihukum. Yang kelima, haram bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi, seperti masuk ke rumah orang non-Yahudi, apalagi duduk dan makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi, dalam Kisah Para Rasul 10:28. Jadi bagi orang Yahudi haram mereka untuk bicara dengan yang tidak Yahudi, apalagi masuk ke rumah yang tidak Yahudi, apalagi duduk dan satu meja makan bersama dengan orang yang tidak Yahudi. Jika kedapatan, ia bisa dihukum mati. Yang keenam, orang Yahudi juga mengenal makanan haram atau makanan yang tidak tahir, seperti yang telah diturunkan kepada Musa dalam Imamat 11 ayat 1-47. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 12-14. Jadi dalam Perjanjian Baru semua konsep haram ini dijungkir balikkan oleh Tuhan Allah. Bahkan Allah menegaskan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia, melalui peristiwa Petrus, di mana Petrus adalah seorang Yahudi tulen. Petrus sejak kecil dia sudah terbiasa dengan ajaran haram dan halal dalam tradisi Judaisme atau agama Yahudi yang dianutnya. Setelah Yesus percaya kepada Yesus dan setelah Petrus menjadi salah satu rasul Tuhan Yesus, setelah Yesus naik ke sorga, setelah pencurahan Roh Kudus, ketika Petrus berada di Yope, kira-kira jam 12 tengah hari, lalu Petrus naik ke atas rumahnya untuk berdoa. Sudah itu Petrus merasa lapar. Lalu tiba-tiba Petrus dikuasai oleh kuasa ilahi. Saat itu Petrus mendapat penglihatan berupa langit terbuka dan turunlah benda-benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Lalu kain itu turun ke tanah. Di dalam kain itu terdapat berbagai jenis makanan yang menurut tradisi Yahudi adalah haram, yakni segala binatang yang berkaki empat, binatang yang menjalar, burung dan lain sebagainya. Lalu Petrus mendengar suara Allah berkata kepadanya, "Bangunlah, sembelilah dan makanlah." Dan suara itu berulang-ulang datang sama Petrus sampai 3 kali. Tetapi Petrus terus menolak dan melawan suara itu. Bahkan dengan dalil Petrus berkata bahwa tidak pernah masuk ke dalam mulutnya sesuatu yang haram. Karena respon Petrus seperti itu terhadap perintah itu, maka Allah berkata kepada Petrus, "Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-15. Maka timbul pertanyaan, apakah Allah membatalkan hukum makanan halal dan haramnya ketika disampaikannya kepada Musa dalam Imamat 11 ayat 1-47? Atau apakah Allah membatalkan hukum haramnya untuk memakan darah ketika hukum itu disampaikannya kepada hambanya Nuh dalam Kejadian 8 ayat 4-6? Atau apakah Allah membatalkan hukum sunatnya sebagai tanda perjanjian dengan umatnya yang dinyatakannya kepada hambanya Abraham dalam Kejadian 17 ayat 10-12, sehingga pada masa kini orang Kristen tidak perlu bersunat daging? Maka jawabannya adalah tidak. Allah tidak pernah melakukan pembatalan atas janjinya, Allah tidak pernah membatalkan aturannya, Allah tidak pernah membatalkan Tauratnya. Akan tetapi sejak dahulu kala Allah sudah berjanji bahwa Ia akan menggenapi segala hukumnya, segala Tauratnya, dan segala firman-Nya di dalam kedatangan Mesias. Dan Mesias itu telah datang di dalam Yesus Kristus. Itulah mengapa dalam Perjanjian Baru dengan tegas Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah penggenapan segala firman Allah, penggenapan segala Taurat Tuhan. Sabda Yesus dalam Matius 5:17, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5:17. Saudara-saudara, kata menggenapi dalam bahasa Yunani digunakan kata plero. Kalau dalam bahasa Inggris King James Version digunakan kata to fulfill, yang arti kata ini adalah menggenapi, memenuhi, menyempurnakan, atau memenuhi tujuan yang sebenarnya, menyelesaikan, menuaikan, mengabulkan, menepati. Jadi kata plero dalam bahasa Yunani dan kata fulfill dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya menggenapi. Jadi kita bisa mengerti bahwa di dalam Yesus Kristus, maka segala firman Allah yang pernah turun, segala hukum dan ketetapan dan janji-janji Allah
yang pernah turun akhirnya terpenuhi dan tergenapi dan menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Artinya di luar dari Yesus Kristus, maka segala hukum dan firman Allah belum terpenuhi atau tergenapi secara sempurna. Dan kesempurnaan yang dibawa Yesus itu adalah hal-hal yang rohani, bukan lagi kepada hal-hal yang lahiriah atau jasmani. Itulah mengapa ajaran iman atau kepercayaan di dalam Yesus Kristus orientasinya bukan lagi kepada kesucian hal-hal yang jasmani atau yang lahiriah, tetapi kepada hal-hal yang rohani atau spiritualitas. Dan itu yang diajarkan Yesus Kristus, bahwa sebelum kedatangan Yesus, kesucian itu diletakkan pada hal-hal yang lahiriah seperti jenis pakaian, jenis makanan, jenis minuman, dan semuanya itu dapat dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab pada zaman perjanjian baru. Dan perjanjian baru sendiri menerangkan oknum-oknum itu adalah Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Tetapi oleh Yesus, kekudusan itu bukan lagi soal lahiriah atau jasmania, tetapi soal sikap batin, sikap hati manusia, atau kita katakan sikap rohania atau spiritualitas. Karena itu kata Yesus mengenai orang-orang Farisi itu dalam Matius 23 ayat 26-28, "Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampak benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Matius 23 ayat 26-28. Metafora sebelah luar yang dimaksud Yesus adalah kesucian lahiriah yang kelihatan seperti pakaian, makanan, minuman, atau tradisi. Sedangkan metafora sebelah dalam yang dimaksud Yesus adalah kesucian hati atau sikap batin atau sikap pikiran manusia yang suci. Menurut Yesus, jika seseorang mencitrakan kesuciannya secara lahiriah, belum tentu hatinya ikut bersih. Tetapi ketika seseorang mensucikan hatinya dan isi pikirannya, maka secara otomatis hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmania di dalam dirinya akan ikut suci pula. Jika tradisi hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus Kristus berkata, mata ganti mata, darah ganti darah dalam Matius 5:38, maka ajaran Yesus mengatakan, kasihilah saudaramu dan doakanlah musuhmu. Dan itu yang dikatakan Yesus dalam Lukas 20 ayat 27-28. Redaksinya begini: kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 20 ayat 27-28. Penggenapan dilakukan Yesus dalam konteks ini, tidak ada lagi balas dendam kecuali mengasihi dan mengampuni. Jika tradisi Taurat pra kedatangan Yesus mengenai zina dipahami sebagai perbuatan melakukan hubungan suami istri atau seksual sebelum mendapatkan pemberkatan nikah, atau melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangannya, maka Yesus menggenapi hukum zina itu dengan berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Jadi dalam konteks hukum zina, Yesus menggenapi hal itu, bahwa zina itu bukan lagi soal lahiriah, tapi juga ada zina hati atau zina pikiran. Dan dosa zina lahiriah atau zina badan, dosanya setara dengan zina hati atau zina pikiran. Jika tradisi Yahudi sebelum kedatangan Yesus berbunyi, setiap orang yang menceraikan istrinya sah apabila memberikan surat cerai kepada istrinya dalam Matius 5:31. Tetapi Yesus menggenapi hukum cerai itu dan berkata, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena alasan zina, maka ia menjadikan istrinya berzina, dan setiap yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, maka ia telah berbuat zina. Matius 5:32. Dalam konteks hukum cerai ini jelas, tradisi Yahudi memberikan tempat dan ruang kepada perceraian, asal perceraian itu jelas dan sah dengan adanya surat cerai. Tetapi Yesus menggenapi hukum itu dan berkata, tidak ada perceraian dalam kehidupan umat Allah atas alasan apapun kecuali karena zina. Dan siapa yang menceraikan istrinya, ia sedang berbuat zina. Dan siapa yang menikahi yang telah diceraikan itu, maka ia pun telah berbuat zina. Bahkan ini menerangkan bahwa Yesus memahami di persoalan zina itu bukan hanya persoalan tindakan daging, tetapi pikiran juga adalah bagian daripada persoalan zina. Jika dalam tradisi Yahudi sebelum kedatangan Yesus, umat itu diperbolehkan bersumpah, asal jangan sumpah palsu, dan sumpah itu harus dipegang,
dalam Matius 5:33. Tetapi Yesus datang menggenapi hukum tentang sumpah itu. Yesus menerangkan umat Tuhan tidak boleh bersumpah demi apapun, karena apapun yang ada di dunia ini bukan dalam kuasa dan wewenang manusia, tetapi di dalam kuasa dan wewenang Allah. Tetapi umat Allah harus mengatakan ya pada yang ya dan mengatakan tidak kepada yang tidak. Jangan ragu dan jangan bimbang dan jangan pimplan, sebab hal-hal yang seperti itu berasal dari setan. Matius 5 ayat 36-37. Jika di dalam tradisi hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus diperintahkan jangan membunuh, dan membunuh yang dimaksud adalah menghilangkan nyawa seseorang, dan hukum membunuh ini akan memberikan dampak hukuman, dia harus diadili di depan majelis agama dan akan binasa dalam api neraka. Lalu Yesus menggenapi hukum membunuh itu, di mana membunuh bukan lagi soal hanya dalam pengertian lahiriah atau jasmania belaka, tapi ketika seseorang marah terhadap sesamanya dan amarahnya itu tidak mau surut, dan ketika seseorang menghujat atau menghina sesamanya seperti mengatakan kafir jahil kepada sesamanya dan hinaannya itu tidak mau surut, maka sesungguhnya dia telah membunuh orang itu di dalam hatinya. Dan menurut Yesus, dosa membunuh secara lahiriah dan dosa membunuh dalam arti hati itu sama-sama dosa yang akan membawa orang masuk ke dalam neraka. Matius 5:22. Jadi terang benderang bagi kita, konsep haram dalam perjanjian baru bukan lagi kepada hal-hal yang lahiriah atau jasmania, tetapi sudah mencakup kepada hal-hal yang rohania, yaitu persoalan isi hati, sikap batin, dan isi pikiran dan perkataan manusia. Lalu apakah teologi haram menurut Alkitab? Jika informasi ini kita telaah dan dipahami secara komprehensif, maka kita akan menemukan ada banyak sekali aturan, ada banyak peraturan yang mengharamkan apa yang hendak dimakan manusia, apa yang hendak diminum manusia, apa yang hendak dipakai manusia, apa yang hendak dilakukan manusia. Sehingga menimbulkan pertanyaan, benarkah Allah mengharamkan sebanyak itu dalam hidup manusia? Atau jangan-jangan aturan dan peraturan haram sebanyak itu di dalamnya sudah dicekoki aturan dan peraturan hasil penafsiran manusia, tetapi mencatut nama atau wahyu Allah. Sebab dengan aturan peraturan sebanyak itu bukannya merubah karakter manusia semakin baik dan benar, justru semakin memicu dan memberikan ruang untuk beranak pinaknya sikap atau watak kemunafikan di tengah-tengah peradaban manusia. Melihat banyaknya dan rumitnya aturan peraturan haram yang ditetapkan agama Yahudi atau Judaisme yang kita kenal sekarang, yang dicatat Alkitab ini, dalam konsep pemikiran saya sudah hampir tidak ada bedanya lagi dengan agama suku atau agama purba. Sebab jika kita perhatikan agama suku yang bukan agama wahyu, yakni agama yang lahir dari adat istiadat atau agama yang lahir dari tradisi atau kebiasaan, itu juga mempunyai pola yang sama, di mana agama suku atau agama purba adalah agama yang banyak sekali memuat aturan peraturan larangan atau pantangan atau haram. Hanya saja bedanya agama suku secara transparan atau secara terus terang menerangkan bahwa larangan-larangan dalam agamanya itu sesuai dengan tradisi manusia, yaitu tradisi nenek moyangnya. Sedangkan agama Yahudi mencatut nama Allah atau mencatut nama wahyu Allah atas banyaknya aturan dan peraturan larangan yang mereka lakukan itu, sehingga menggelitik pikiran seolah-olah Allah dan nenek moyang manusia memiliki sama-sama kebiasaan, yaitu sama-sama suka haram mengharamkan. Nah, jika dicermati lebih kesama lagi, ternyata hukum haram dalam tradisi agama Yahudi ini juga berorientasi kepada hal yang material atau yang lahiriah. Artinya, hal-hal yang dinyatakan haram alat ukurnya adalah soal jenis makanan, jenis minuman, jenis pakaian, dan lain sebagainya. Tentu saja implikasinya adalah seiring dengan perubahan zaman dan waktu akan terus-menerus bertambah hal-hal yang akan diharamkan. Contoh, pada zaman manusia sebelum jatuh ke dalam dosa haram memakan daging. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa tidak haram lagi makan daging. Sebelum masa air bah datang tidak haram memakan darah, tetapi sesudah masa air bah datang haram memakan darah. Pada zaman Nuh tidak ada diterangkan Alkitab jenis-jenis makanan yang haram dan ini jenis-jenis makanan yang halal dalam konteks hewan. Tetapi sesudah pada zaman Musa, maka ditentukan jenis-jenis makanan ini yang haram dan ini yang halal. Nah, dari hukum haram ini kita juga harus bergelut kepada hal-hal yang kodrati pada siklus-siklus perkembangan manusia, seperti pada laki-laki mimpi basah atau masturbasi alami pertama itu dianggap haram. Pada perempuan ketika terjadi haid itu dianggap haram
Dengan kata lain, selama hukum haram ini diletakkan pada hal-hal lahiriah manusia, maka hukum haram itu mungkin akan terus bertambah dan terus-menerus bertambah seiring pertambahan watak dan karakter manusia. Jadi tidak ada kepastian tentang satu hukum haram yang berlaku untuk segala zaman dan untuk segala waktu. Tetapi hal itu berbeda ketika Yesus Kristus yang diklaim Alkitab sebagai Tuhan yang menjadi manusia, yang digelari Mesias anak Allah, yang telah menggenapi segala wahyu Allah yang pernah turun di dunia ini. Yesus tidak mencabut atau menghilangkan hukum haram, tetapi Yesus memindahkan hukum haram yang bersifat lahiriah atau material itu kepada hukum haram yang bersifat rohania atau imaterial. Yesus menegaskan, tidak ada yang haram dalam soal jenis makanan, dalam soal minuman, dalam persoalan gejala alamiah biologis manusia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan, dalam 1 Korintus 8 ayat 8. Karena yang haram itu adalah berbuat dosa, dan dosa tidak datang dari makanan dan minuman atau gejala-gejala alamiah biologis manusia, tetapi dosa datang dari kekotoran isi hati dan kekotoran isi pikiran manusia. Apapun jenis makanannya yang dikonsumsi manusia, jika manusia itu kotor hati dan kotor pikiran, maka hal itulah yang membuat manusia itu haram dan najis di hadapan Allah. Dan dosa itu adalah pelanggaran dan pembangkangan atas hukum-hukum Allah. Dan Yesus menerangkan, segala hukum-hukum Allah bermuara kepada dua hal, yakni yang pertama hukum terutama. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Matius 22:37. Kedua, hukum yang utama. Bunyinya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Jadi yang haram adalah ketika kita berbuat dosa, yakni ketika kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi memperlakukan sesama kita manusia yang berbeda dengan kita dengan tidak manusiawi. Atau ketika kita lebih peduli kepada sesama kita manusia, seperti keluarga atau famili kita, dan kita tidak menghormati dan tidak peduli tentang peribadatan, penyembahan kepada Tuhan yang menciptakan kita. Maka implementasinya adalah berdasarkan uraian mengenai halal dan haram. Hal itu membuka khazanah berpikir kita mengenai cara kita manusia yang sering keliru dalam mendekati, menghayati, dan memahami wahyu atau firman Allah, di mana acap kali manusia meresponi firman Tuhan secara lahiriah atau material, sehingga menciptakan ruang perbedaan yang memicu konflik dan praktek dehumanisasi dalam sejarah peradaban manusia. Maka ada beberapa sikap yang harus kita implementasikan dalam hidup kita sebagai masyarakat gereja secara khusus dan sebagai masyarakat beragama secara umum. Yang pertama, semua jenis makanan itu halal selama hati dan pikiran kita bersih dan suci dalam mengkonsumsinya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Kedua, tidak ada jenis makanan yang haram seperti yang dikatakan Rasul Paulus, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Yang haram adalah ketika kita berbuat dosa, baik dosa dalam arti perbuatan lahiriah atau dosa dalam arti isi hati atau isi pikiran. Yang ketiga, marilah kita meresponi, menghayati, menggumuli segala ajaran, perintah dan hukum-hukum Allah secara rohania, bukan secara lahiriah atau jasmania, agar umat gereja atau umat beragama tidak berbangga kepada hal-hal yang lahiriah atau jasmania yang berubah-ubah atau tidak tetap, tapi umat gereja dan umat beragama berbangga kepada hal-hal yang rohania atau hal-hal yang spiritual yang tetap dan konsisten dalam segala zaman. Yang keempat, kalaupun ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan ajaran haram dan halal dalam hal-hal yang lahiriah atau material dengan mengatakan ini makanan halal dan itu makanan haram, sah-sah saja, sebab itu kebebasan hak asasi manusia. Akan tetapi pastikan kebebasan dan hak asasi manusiamu itu tidak boleh menjadi batu sandungan terhadap sesama manusia, terkhusus yang berbeda dengan engkau. Janganlah engkau mendiskreditkan harkat dan martabat sesama manusia yang berbeda paham dengan engkau soal makanan haram dan halal dengan cara mempersekusinya secara lisan atau tindakan, sebab itu adalah dosa, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Bukankah engkau bersusah payah untuk tidak makan jenis makanan haram menurut kepercayaanmu supaya engkau tidak berbuat dosa? Lalu bagaimana mungkin motivasi untuk tidak berbuat dosa dalam soal makanan haram halal
tetapi karena itu engkau membuat dosa lain, yaitu merendahkan harkat martabat sesama manusia karena perbedaan pandangan soal makanan haram dan halal. Yang kelima, apapun pandanganmu soal makanan halal dan haram, lakukanlah itu untuk tidak berbuat dosa, tetapi untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Tuhan Yesus memberkati.